Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ini bambunya lur, yang buat masang di pinggir-pinggir laut nih. Ini bambunya nih. Nih, ini motor-motor orang yang kerja nih. Sekarang orang yang nggak ada lagi masangin di pinggir laut nih. Jadi jangan ngomong pagar misterius, pagar. Ada orangnya yang masang. Tuh, bambunya banyak tuh. Ini motornya nih. Nah, ini motor pekerjanya ini. Nah, ini. Nah, ini bambunya nih. Mau diangkutin nih. Yang kerjanya lagi di laut ini, lagi masang. Nah, ini hari apa ini? Ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 nih. Ini motor pekerjanya. Ini saya ini lagi di Kampung Gaga nih, ini seberang Selatip ini, tuh ada PLTU. Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat, TA Mor PTR, Ahmad Khozinuddin membongkar dalang pemagaran laut untuk PSN PIK 2 sepanjang 30 km di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk diketahui, yang mendapat proyek pemagaran laut namanya Mehmet, warga Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, atas perintah Gojali alias Engcun. Gojali alias Engcun ini adalah bagian dari geng mafia tanah, bekerja kepada Ali Hanafiah Lijaya, orang kepercayaan Aguan untuk kepentingan proyek PIK 2 milik Aguan, dan Anthony Salim, kata Khozinuddin kepada inilah.com di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025. Khozinuddin menyebutkan nama Gojali alias Engcun ini terkenal di kalangan korban perampasan tanah. Gojali bersama Ali Hanafiah Lijaya saat ini menghilang dari peredaran. Engcun kabarnya ngumpet di Subang, sedangkan Ali Hanafiah Lijaya tak diketahui ada di mana, ujarnya. Ia menekankan, kalau pemerintah serius maka segera tangkap orang-orang tersebut. Jadi jangan hanya menyegel dan mencabut pagar laut, tetapi minta pelaku yang mencabut sendiri dan diberi sanksi pidana. Jangan sampai negara kalah melawan Aguan. Pagar laut itu ada sejak adanya proyek PIK 2. Pagar laut dibuat sebagai tindakan prakondisi untuk menguasai pantai dan laut, disterilkan dari aktivitas nelayan Banten. Selanjutnya, akan diokupasi sebagai wilayah PIK 2, kata Khozinuddin menerangkan. Fakta pemagaran laut ini, ujar Khozinuddin, akan pihaknya jadikan bahan pembuktian gugatan perkara nomor 754 PDT G 2024 PN JKT PST terhadap Aguan dan kawan-kawan. Menurut Khozinuddin, bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum berupa PSN PIK 2 telah melakukan kegiatan pembangunan kawasan area PIK 2 yang telah menutup sejumlah akses publik selain akses jalan, juga akses nelayan untuk melaut secara bebas karena sejumlah proyek PIK 2 di kawasan pantai telah menghalangi rute nelayan untuk melaut pada jalur yang biasa dilewati. Dia melanjutkan, secara paralel, aparat penegak hukum wajib segera menangkap pelaku pemagaran laut karena telah melanggar kedaulatan negara dengan pasal 106 KUHP tentang makar dengan maksud untuk membawa seluruh atau sebagian wilayah negara di bawah kekuasaan asing, dijual ke asing atau Cina. Pelaku makar dapat diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun, kata Khozinuddin. Khozinuddin menuturkan ia menyampaikan informasi yang pihaknya terima tentang pagar laut ini untuk membantu pemerintah dan memudahkan aparat kepolisian menindak pelaku kejahatan terhadap kedaulatan negara. Boleh saja pemerintah mengaku belum atau tidak tahu, walaupun pernyataan seperti ini terlihat janggal. Bagaimana mungkin pejabat yang diberikan wewenang dan aparat, dukungan anggaran, sarana dan prasarana tak mengetahui pelanggaran kedaulatan wilayah laut dalam yurisdiksi teritorial Indonesia? Beber Khozinuddin. Apalagi pelanggaran kedaulatan negara itu terjadi dan dilakukan di bibir pantai, bukan di lepas samudera nan jauh. Nelayan juga sudah lama mengeluhkan hal ini, tambah dia menegaskan. Untuk melaut, paling tepat kata kalau mau melaut itu harus cari rute memutar keliling kira-kira 10 km berkelilingnya, tergantung juga tujuan sebenarnya. Tapi di sana ada rugi waktu kira-kira setengah jam lebih, rugi BBM,
dan tentu saja rugi nilai tangkapannya bisa berpotensi berkurang. Nah, pernah terjadi karena ini tidak punya dasar hukum tentang pemagaran, pernah oleh warga ini ditabrak dengan perahu kapal kecil gitu ya. Begitu bolong kan bisa untuk akses, jadi bisa langsung horizontal, nggak perlu memutar-mutar. Ternyata ada orang dari otoritas begitu yang menghalangi, suruh balik lagi begitu. Nah, ini harus dapat perhatian dari Pak Presiden Prabowo karena tidak boleh ada tindakan menghalangi akses publik karena laut ini milik publik, akses publik, semua harus bisa mendapatkan manfaat dari laut. Tidak boleh ya dihalangi oleh otoritas private tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara kita sudah tahu bahkan keterangan resmi dari PIK 2, lokasi PSN itu hanya ada di 1.755 hektar yang itu ada di Kosambi, tidak sampai ke Kronjo gitu loh. Jadi tidak ada dasar hukumnya. Karena itu saya minta kepada aparat penegak hukum juga harus melakukan tindakan. Jangan sampai nanti justru tindakannya justru melegalisasi pemagaran. Harusnya pagarnya ini yang segera dirobohkan. Nah, dan ini bukan tugas rakyat. Kalau rakyat nanti dianggap ini perbuatan melawan hukum. Ini tugas negara yang melindungi rakyat. Harus negara yang turun tangan, otoritas negara yang punya legal standing, punya kewenangan, punya otoritas, dan punya hak konstitusional untuk melakukan tindakan. Kasihan rakyat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokmaswas Cipasilian bersama HNSI Kabupaten Tangerang sidak dan disertai oleh Dinas DKP dan juga Dinas dari Perikanan Kabupaten Tangerang bersama teman-teman PNS. Ternyata kegiatan ini tidak ngantungi izin, jadi dengan sangat terpaksa mulai besok dihentikan pekerjaannya. Jadi inilah sebuah tindak lanjut dan mohon teman-teman pekerja untuk tidak melaksanakan kegiatan karena khawatir nanti ada benturan dengan masyarakat nelayan di sekitar ya, dan para pelaksana mohon izin untuk tidak melanjutkan kegiatan ini dulu sebelum semua dokumen perizinannya dilengkapi. Jadi demikian, terima kasih. Dan ini teman-teman kerjanya, kami dari Pokmaswas Cipasilian Kecamatan Kronjo, Khairus Gama, dan Ketua DPC HNSI Kabupaten Tangerang Bapak Haji Abudin, disertai juga dengan teman-teman kita dari kementerian, dari dinas provinsi dan dinas kabupaten yang diikutsertakan juga PPNS-nya hadir ke lokasi. Terima kasih. Wah, iya, dia pitik dua iyo. Ya, tah, wow, oh naga emas raksasa, tah, tuguna nya, orang Banten, ya, pik dua, atuh main ka dia, mari. Ulah demo lah, ulah, tah kayak dia. Wah, kadianya orang tunggu nih. Guys, kita ikutin viralin patung naga yang panjang dan tinggi. Katanya sih 30-an, 100-an meter, benar apa enggak? Coba
kita telusuri. Kita lihat pinggir sini. Biar bisa kesorot itunya. Keren. Cuman agak begitu. Masuk dalam sampai ke ujung sana, guys. Sana juga ada tempat kuliner ya, guys. Wow, ada tempat kulinernya, guys, di situ, guys. Ini koreng kepalanya. Sampai ke ujung. Yuk. Mengapa pekerjaan sebagai penjilat begitu laris manis dan sangat disukai oleh orang Indonesia, terutama oleh para pejabat politiknya? Apa sebenarnya alasan mereka memilih pekerjaan itu? Berikut ini adalah alasan beserta tutorial untuk menjadi penjilat sejati dan profesional. Anda jangan takut gagal dengan tutorial penjilat dari saya ini. Karena cara ini saya himpun fakta kredibel yang sudah terbukti dan merujuk data dari orang-orang yang memang sudah terbukti memiliki mental pecundang. Menjadi seorang penjilat handal itu sebenarnya pekerjaan yang sangatlah mudah, tidak ada resiko, serta memiliki keuntungan yang luar biasa besar. Dan syaratnya juga tidak terlalu sulit bagi siapapun yang ingin menerapkannya. Syarat yang paling utama adalah Anda harus memiliki muka tembok yang sangat tebal, ahli dalam bersilat lidah, dan mampu mencari alasan untuk memutar balikan fakta. Jika Anda menemukan orang yang berani mengkritik majikan Anda, maka Anda wajib menjadi orang pertama untuk mengcounter kritikan itu. Tapi jangan lupa Anda harus menggunakan kata-kata hinaan, cacian, dan vokal mengeraskan suara Anda. Jika terdesak dan kalah debat, maka Anda wajib melakukan kontak fisik dan kekerasan. Karena itu akan menjadi nilai lebih di mata majikan Anda. Bagi Anda yang terbiasa menipu, sering melakukan aksi prank dan piawai dalam ngibul dan berbohong, maka Anda sangat cocok dan pantas untuk menjadi penjilat sejati dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Daftarkan segera diri Anda ke pejabat 58% karena mereka sedang membutuhkan orang-orang dengan kriteria seperti Anda untuk 5 tahun ke depan. Daripada Anda menjadi buzzer murahan, lebih baik Anda naik tingkat menjadi penjilat. Karena penjilat gajinya bukan uang, tapi jabatan komisaris dan direktur utama di salah satu BUMN, serta keamanan dan kekebalan hukum terhadap Anda. Jika Anda melakukan tindak pidana korupsi atau pidana apapun, maka secara otomatis lembaga hukum tidak akan berani menyentuh Anda. Mari ramaikan negara tipu-tipu ini dengan jilatan kebusukan dan kemunafikan dari Anda. Semoga video ini bermanfaat. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.